Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar. Maaf siaran terputus. Dimanapun saudara yang menyaksikan channel saya kembali mengingatkan di ayat Matius 7 ayat 1-5. Tadi saya katakan untuk kita tidak mudah menghakimi seseorang. Sering sekali orang mudah menghakimi karena adanya merasa dirinya kurang nggak senang terhadap seseorang, atau ada yang radikal atau yang gimana, kebanyakan sih nggak senang. Dan saudara terkasih di dalam Tuhan, yuk kita jangan sekali-kali mudah atau gampang sekali menghakimi seseorang. Karena apa? Karena nggak suka, atau karena seorang hamba Tuhan dengan gaya bicara, gaya penyampaian kebenaran firman Tuhan, terus saudara mungkin sakit hati, kok ngepas gitu kan, nggak seneng hati. Jangan jadi patokan, karena kita harus melihat firman Tuhan itu pedang bermata dua, menusuk ke saya juga menusuk ke saudara. Jadi seseorang, saya katakan amatlah bodoh seseorang itu kalau mudah tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan. Yang tadi siaran terputus karena sinyal, dan saya sambung kembali di sini. Kita jangan di sini kita mengkritisi boleh, tetapi kita harus koreksi diri sendiri. Sebelum mengkritisi seseorang, kita koreksi diri sendiri, ya. Dimana ketika Matius menuliskan Injil sampai dengan dari doa Bapa kami sampai dengan kenaikan Yesus, disitulah Matius tuh mengajarkan kita untuk benar-benar saling mengkritisi, mengkoreksi diri sendiri. Jangan mudah menghakimi seseorang. Oh, kamu salah ya, kamu begini, dengan ininya menunjuk-nunjuk, ya. Di ayat Matius mengatakan selumbar di mata saudaramu itu kamu tahu, tetapi balok di mata kita nggak tahu. Jadi kita mudah menghakimi. Harus kita introspeksi, kita koreksi. Zaman sekarang banyak sekali ya mudah menghakimi, mudah mengkritisi, bahkan presiden pun dikritik, ya kan. Mereka tidak menyadari akan kesalahan mereka sendiri, ya. Harus diakui banyak penilaian sebenarnya berlandaskan patokan subjektif belaka, sejatinya jauh dari dalam hati, sekedar tidak suka. Sebabnya beragam, adanya iri hati, sentimen, agama, kebencian rasial, atau ikut-ikutan karena terhasut. Nah, ini yang paling parah. Kalau ikut-ikutan dan mudah terhasut itu yang paling parah. Lalu manusia seenaknya menghakimi sesama, bahkan tak jarang dengan kejamnya. Sikap ini patut dihindari oleh setiap insan Kristiani, ya. Kita boleh bersikap kritis, namun sebelumnya kritisilah terhadap diri sendiri supaya standar yang kita pakai benar dan adil, ya. Banyak saya ambil satu contoh. Saya ketemu dalam pengajaran yang mereka anut, mereka tidak mau menyebut nama Yesus, Tuhan atau Allah. Mereka menggunakan YHWH atau Yahweh. Ketika ketemu dengan saya, mereka bilang, Pak Yosef, jangan menyebut nama Allah, karena itu yang dipakai saudara-saudara kita berseberangan. Nah, why? Saya katakan, saudara tidak bisa menghakimi saya untuk tidak memakai nama Allah atau Tuhan atau Yesus.
Kalau mau pakai YHWH itu silakan. Kita akan di persidangan nanti kita akan tahu siapa yang akan menjadi hakim. Dialah Tuhan. Nah, Yesus Kristus. Itu nanti kita akan diperhadapkan di situ, di meja pengadilan itu. Kita mau nyebut Tuhan Yesus, Tuhan Allah, ataupun siapa, itu bebas. Nggak bisa dilarang. Ya kan? Nah, saudara terkasih, banyak orang yang sekarang itu mudah menghakimi sesama. Bahkan ada pendeta perang dengan pendeta ribut, ada jemaat dengan jemaat ribut, ada jemaat dengan pendeta itu ribut, ada. Karena apa? Selisih paham. Karena sekali lagi kita dituntut adanya apa? Kedewasaan rohani. Kalau kanak-kanakan rohani, kita nggak bisa apa-apa. Dari sinilah saudara bisa menyaksikan cuplikan YouTube saya, khotbah seri renungan saya. Saudara bisa buka, ya, di situ PS Yosef Stephen. Saudara, jika itu bermanfaat, silakan saudara sharekan, subscribe, like, atau komen, dan di situ nanti kita sama-sama belajar. Saya sebagai pendeta, saya tidak memonoton, maksudnya, aku kan pendeta, kamu kan sebagai jemaat, saya tidak ada gap. Saya kita sama-sama belajar. Karena firman Tuhan dikatakan apa? Besi menajamkan dengan besi, dan manusia menajamkan sesama. Dari situlah saudara, kita jangan mudah menghakimi, kita sama-sama belajar. Kita kaum Nasrani, kita kaum umat pilihan Allah. Kita harus benar-benar mengkritisi diri kita sendiri, koreksi diri kita. Kalau diri kita sudah benar, ya, standar yang kita pakai, standar Tuhan Yesus benar dan adil, nggak apa-apa. Ya, banyak anak jemaat, aku nggak suka dengan itu, langsung kutu loncat, pindah. Begitu pindah, terus pendeta antar pendeta ribut. Oh, kamu makan jemaat saya ya, kamu ngambil jemaat saya, ribut segala macam. Nah, perlu adanya kedewasaan rohani. Maka dari itu saudara, tertanamlah di gereja lokal. Jangan mudah seperti kutu loncat, pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, ya. Saudara jangan melihat pendetanya tegas, Pak Yosef tegas, mudah seperti marah-marah. Yang itu ngantuki pendetanya. Yang ini lucu. Jangan milih-milih. Karena itu juga sudah satu paket. Seorang hamba Tuhan yang diurapi, dipakai oleh Tuhan, yang mendapatkan satu nubuatan atau hikmat yang akan disampaikan kepada kita semua. Kita harus pelajari. Jangan pandang manusianya, tapi kita pandang apa? Firman Tuhannya. Kalau kita pandang manusia, kecewa, sangat-sangat kecewa. Tetapi kalau kita pandang Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, sangat asik. Saya sering katakan, manusia alangkah bodohnya akan tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi, orang alangkah bodohnya seseorang mudah tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada nih, saya punya teman. Ketika itu saya pinjemin Alkitab, dia baca, tersinggung, Alkitabnya dibanting. Alkitab gak bisa ngomong apa-apa. Setelah itu dia mikir, iya ya, buka lagi. Oh gini. Dia cerita sama saya, Pak, saya bodoh banget ya Pak. Saya tahu maksudnya Pak Yosef tuh minjemin Alkitab supaya saya ada perubahan. Begitu saya baca Alkitab, saya tersinggung, saya banting Alkitab itu. Begitu saya terdiam. Alkitab bukan manusia, tidak bisa balas. Saya buka lagi, renungin lagi. Nah, saya ngomong, itulah. Berarti kamu yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong bodoh ya. Nah,
mudah tersinggung mana? Mau tersinggung sama saya apa? Kalau saya yang ngomong pasti ribut. Kalau Alkitab yang ngomong nggak mungkin ribut. Dia mau ribut seperti apa? Nah, dari situ saudara. Yuk, kita mulai dari sekarang. Kita jangan mudah tersinggung. Ya. Kata terakhir di sini saya akan menyampaikan. Kedewasaan iman kita juga tercermin dari bagaimana kita menilai sesama. Kita harus ada kedewasaan iman. Dewasa secara rohani juga dewasa secara iman. Itu akan terpancar, tercermin dari bagaimana kita menilai sesama. Nah, saudara sekalian, yuk saya ingin saudara sekalian terlibat, ikut dalam share komen pada malam hari ini. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Renungan hari ini, saudara mungkin yang sedang makan, yang sudah selesai makan, lagi istirahat, ayo kita sama-sama kita komen. Ya, bantu saya mungkin Pak, ada yang nggak paham, saya nggak paham tentang firman, kebenaran firman ini. Tolong jangan jangan melencang dari renungan hari ini ya. Renungan hari ini saya perikopnya mengkritisi di Matius 7 ayat 1-5 tentang hal penghakiman. Nah, saudara ayo ikut komen yuk. Nggak usah malu-malu, nggak salah juga nggak dimarahi, nggak diketawain. Kita sama-sama belajar. Karena apa? Pertumbuhan iman kita sekarang dengan adanya corona, pertumbuhan iman kita harus benar-benar kita uji, kita asah. Ya, jangan dengan adanya corona kita nggak bisa ibadah, kita melempem seperti kerupuk. Ya, ayo kita ikut komen. Nah, saudara sekalian, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Jadi di sini dalam Matius 7 ayat 1-5, saudara bisa membacanya kembali ya. Saya akan membacanya kembali di sini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, yaitu ukurannya, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur padamu. Berarti Tuhan, kamu menghakimi seseorang, maka Tuhan akan memakai ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu kepada sesama, ya. Di sini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, saya akan mengulangi renungannya sekali lagi sambil saya akan menunggu teman-teman untuk komen. Ya, setiap hari kita berurusan dengan hal nilai-menilai. Kita terus memberi penilaian terhadap sesuatu atau seseorang. Tentu saja hasilnya menentukan pilihan, keputusan, dan sikap kita. Salah menilai dapat berakibat kita salah mengambil keputusan dan salah bersikap pula. Tidak menilai, tidak mungkin. Kita memang harus bergaul dengannya. Begitulah hidup ini. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana prosesnya. Banyak orang yang gak sabar dengan proses, ya kan? Dalam Injilnya sejak pasal 5 ya, pasal 5 hingga 7, Matius memuat paket khotbah Yesus Kristus di atas bukit. Isinya mengenai bagaimana kerajaan surga itu hadir di bumi ini melalui doa dan praktek keseharian hidup murid-murid Yesus, termasuk dalam hal menilai sesama. Larangan menghakimi bukan dimaksudkan untuk kita berhenti menilai di ayat 1, melainkan terfokus pada patokan untuk menilai ayat 2. Ukuran harus yang objektif, artinya berlaku untuk semua termasuk diri si penilai di ayat 3 dan 4. Janganlah nilai buruk kita jatuhkan pada seseorang, sementara kita sendiri meleset dari standar yang berlaku untuk penilaian itu. Hanya wujud tindakannya berbeda. Itu namanya kemunafikan di ayat 5.
Harus diakui, banyak penilaian sebenarnya berdasarkan patokan subjektif belaka. Sejatinya jauh dalam hati, sekedar tidak suka atau ikut-ikutan. Sebabnya beragam, iri hati, sentimental agama, kebencian rasial, atau ikut-ikutan karena terhasut. Lalu manusia seenaknya menghakimi sesama, bahkan tak jarang dengan kejamnya. Sikap ini patut dihindari oleh setiap insani Kristiani. Kita boleh bersikap kritis, namun sebelumnya kritisilah terhadap diri sendiri supaya standar yang kita pakai benar dan adil. Ya. Kedewasaan iman kita juga tercermin dari bagaimana kita menilai sesama. Nah, maka dari itu saudara, kita jangan mudah menghakimi. Patokannya itu nanti orang malah balik menghakimi kita. Dia mengatakan apa? Wah, manusia munafik. Gitu. Terkadang manusia sering mudah menghakimi, nanti dikatakan seperti itu. Itu nanti sangat repot sekali. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara ingin menanyakan, Pak, kalau orang lain nih menghakimi saya, ya udah. Terus bagaimana? Apakah kita harus membalas? Terus apakah kita harus termehek-mehek atau kita harus bersedih di dalam kamar? Firman Tuhan sudah jelas, ya. Firman Tuhan sudah jelas. Jikalau kita ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Dan kalau mereka udah diketik, terima kasih ya sudah mengkritisi saya. Dengan begini akan membangun, saya akan termotivasi. Katakan seperti itu. Atau kalau sesama Kristen, katakan aja dengan nasihat, tidak perlu dengan kondo-kondo. Selumbar tadi apa? Saya akan ulangi ya Alkitabnya. Di ayat 3 ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Itu bisa buat kayak status WA disampaikan, bukan untuk nyindir ya, tetapi untuk mengkritisi. Nah, saudara sekalian, sebelum kita menghakimi seseorang, kita mulai belajar, ya, kita mengkritisi diri kita sendiri. Kita nggak bisa. Mungkin ada suami dengan istri. Suami melihat istrinya kok tukang bantah, dablak begini. Kita nggak bisa menuntut seseorang itu untuk berubah. Atau istri cerewet bawel kepada suaminya. Wah, lama lelet begini bla 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 segala macam. Kita nggak bisa. Kita lihat koreksi. Satu pernikahan dalam rumah tangga itu saling menutupi kelebihan seseorang, menutupi untuk kekurangan seseorang. Begitu juga untuk orang tua kepada anak. Ada tertulis, hai bapak-bapak, jangan kau bangkitkan amarah dalam hati anakmu, karena itu akan membuat kepahitan. Nah, saudara sekalian, ya, pada malam hari ini kita mulai belajar, kita mulai merenungkan Matius 7 ayat 1-5. Kalau saudara melihat streaming saya, saudara, oh iya ya, saya begini, saya pernah kok mengenai ya firman-Nya, langsung duduk diam di bawah kaki Tuhan, katakan, Tuhan, ampuni aku. Saat ini juga aku mohon ampun. Kiranya renungan ini bisa memberikan semangat bagi kita. Saya akan mendoakan saudara semua, bagi yang pernah melakukan ini, bagi yang punya permasalahan, putus asa, hilang pengharapan dan sakit penyakit. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih baik terhadap kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, renungan Matius 7 ayat 1-5 tentang menghakimi. Kami harus mengkritisi diri kami
sebelum kami menghakimi seseorang, mengkritisi seseorang. Tuhan, mungkin di antara kami ada yang seperti itu, mudah menghakimi seseorang. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa, izinkan kami untuk membuka pintu hati, menerima Engkau dan Roh Kudus masuk dalam hati kami, setiap hati kami, untuk memperbaiki kehidupan kami. Dan kami terus diperbarui, dan kami terus diproses, sehingga kami bisa bersikap adil dan baik sesuai takaran yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, baik yang memiliki sakit penyakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Karena oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit adalah Engkau sembuhkan. Dan bagi mereka yang putus pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Dan bagi mereka yang sedang susah, sedang sedih, yang sedang kecewa akar kepahitan, Tuhan, kami mohon Engkau cabut segala akar kepahitan, Engkau cabut segala penderitaan kami, Engkau cabut, Engkau angkat semua beban kami, Engkau pikul Tuhan. Karena firman-Mu dikatakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, lemah letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang pas, maka bebanku pun ringan. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik terhadap kami. Ini menjadi satu perenungan malam yang sangat luar biasa. Bapa, terima kasih Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menjadi renungan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terus saling belajar dewasa iman, dewasa rohani. Karena firman-Mu dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Karena itu Tuhan, kami terus belajar untuk belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa tetap saksikan YouTube saya, PS Yosef Stephen. Nah, saudara bisa klik subscribe serta tanda lonceng, yaitu notifikasi, agar saudara mendapatkan notifikasi yang baru dari saya. Dan jangan lupa share kepada teman-teman jika itu bermanfaat. Dan satu hal, ikut komen, jangan malu-malu, kita sama-sama belajar. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.